Oke, nah di sini saya akan jelaskan kelanjutan dari penggunaan Crystal Report. Nah, pada video kedua ini akan saya gunakan database Nodewin. Jadi sebelum kita masuk, nanti Crystal Report yang akan kita rancang itu bagaimana dan apa yang mau saya jelaskan. Ya. Nah, saya akan masuk dulu ke Nodewin. Kemudian saya akan tampilkan semua record dari tabel customer. Ya. Nah, jadi di dalam tabel customer, total di sini ada 91 record. Ada total 91 pelanggan. Nah, dari tabel ini terdapat banyak field. Ya, dimulai dari customer ID, company name, contact name, sampai dengan yang terakhir adalah fact. Nah, saya hanya mengambil beberapa field saja. Contohnya, kita mengambil customer ID, kemudian contact name, kemudian lagi country. Jadi hanya 3 field. Ya. Nah, setelah itu saya akan tambahkan lagi contact name, di mana nama pelanggan, ya, like, dia akan memiliki nama pelanggan. Nah, ada suatu potongan kata, contohnya, misalnya like n persen n persen, artinya nama pelanggan yang memiliki mengandung kata n. Nah, kita lihat. Nah, maka akan dihasilkan 5 record. Hana ada kata n-nya, N-Devon, N-Rolet, ya, ada n-nya, Yoshi Tanamuri ada n-nya juga, dan Giovanni ada n-nya juga. Nah, pokoknya nama ini ada mengandung kata n. Ya. Nah, setelah itu, ya, kita masuk ke form. Nah, yang mau saya bangun untuk program menggunakan Crystal Report nantinya adalah seperti ini. Saya tambahkan dulu satu text box. Nah, misalnya di atas ini satu text box. Saya namakan ini adalah misalnya txt nama. Kemudian saya tambahkan tombol yang kedua. Tombol pertama ya, bukan tombol yang kedua. Satu tombol. Nah, ini saya namakan dia adalah btn cari. Setelah itu, tulisan pada form ini adalah cari. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya tambahkan Crystal Report Viewer. Ya, kita tunggu. Oke. Nah, saya tambahkan satu Crystal Report Viewer. Seperti ini. Nah, Crystal Report Viewer ini mungkin saya ganti aja menjadi CR pelanggan. Atau mungkin CRV ya, karena Crystal Report Viewer, CRV pelanggan. Nah, program ini nanti begitu saya jalankan, saya akan menginput ke dalam text box seperti query ini. Saya menginput kata n. Ya, saya input kata n ke dalam ini. Kemudian saya cari. Setelah saya klik cari, maka akan munculkan data ini berupa 3 field. Ya, customer ID, contact name, dan country. Ya. Nah, kita balik lagi. Oke, caranya. Nah, sekarang perhatikan caranya ya. Nanti di dalam perancangan Crystal Report, kita tidak langsung masuk ke database Nodewin. Jadi kita nggak masuk ke database Nodewin. Tetapi kita akan masuk ke dataset. Nah, dataset yang sudah Anda pelajari di sebelumnya, itu adalah dataset yang kita bangun melalui coding. Nah, dataset juga tersedia dari sisi visual. Cara membangun dataset dari sisi visual, perhatikan. Saya klik kanan project, add new item. Ya, sama seperti menambahkan item Crystal Report. Oke. Setelah itu masuk ke dataset. Nah, misalnya nama dataset ini saya namakan adalah DS Customer
atau DS pelanggan. Oke. Kita tunggu. Nah, dan muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah itu saya klik kanan di area kosong ini ya. Saya klik kanan, add data table. Kita buat tabel virtual di dalam dataset. Nah, saya namakan ini adalah pelanggan. Kemudian di dalamnya dia memiliki 3 field. Saya tambahkan add kolom. Nah, 3 field ini, field pertama saya namakan dia adalah kode. Saya klik kanan lagi, add. Yang kedua, nama. Kemudian saya klik kanan lagi, add kolom, negara. Nah, sekarang di dalam dataset DS pelanggan, DS pelanggan.xsd sudah ada satu tabel virtual pelanggan yang terdiri dari 3 field, yakni kode, nama, dan negara. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke Crystal Report. Saya klik kanan, add new item. Nah, lakukan langkah yang seperti video sebelumnya, tambahkan Crystal Report yang baru. Misalnya di sini saya namakan dia adalah CR pelanggan. Ya. Setelah itu S-blank report, kita rancang laporannya dari awal. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar lagi di loading. Oke, bentar ya, lagi proses. Oke, nah udah muncul. Nah, tampilan laporan kosong dan belum terhubung ke database manapun. Klik kanan database field, kemudian masuk ke database expert. Nah, muncul tampilan seperti ini, seperti yang ada di sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, kalau video sebelumnya kita masuk ke create new connection. Kali ini kita masuk ke project data. Saya ekspansikan project data. Kemudian ini saya ekspansikan lagi ado.net dataset. Nah, ada namanya pelanggan. Ya. Nah, di mana dia ambil dari dataset Windows Form Application 5.ds pelanggan. Di dalamnya ada satu tabel pelanggan. Tabel pelanggan virtual. Saya add ke selected table. Oke. Nah, maka ini sudah ada muncul ekspansinya. Tabel pelanggan, saya ekspansi lagi. Ada kode, nama, negara. Oke, nah, saya klik kode. Saya klik dan drag nama. Nah, untuk nama mungkin saya perlebar, agak lebar. Ya. Ini juga samakan. Kemudian negara. Ya. Nah, kalau saya preview, muncul tabel ini dengan record ini hanyalah record dummy. Ya, hanya berupa sampel. Jadi, fitur dari Crystal Report, apabila tidak ada data yang bisa dibaca, tidak ada data yang bisa di-preview, maka dia akan menyediakan record dummy yang memang tidak tersedia sama sekali di database. Hanya sekedar preview aja. Ya. Oke, kita balik lagi ke main program, ke main report. Saya simpan. Cukup laporannya saya rancang seperti ini aja. Ya. Nah, kita masuk ke form lagi. Ya, kita masuk ke form. Nah, kita akan mulai coding. Saya masuk ke view code. Nah, di sini saya sudah menyediakan connection string.
Jadi sudah diimport dulu system.data.sql client, kemudian sudah tersedia connection-nya dan sudah saya setting connection-nya ini. Ya. Nah, kemudian saya deklarasikan lagi SQL data adapter. Kita perlu adapter untuk melakukan eksekusi query-nya. Kemudian kita perlu namanya dataset. Nah, kalau sebelumnya dataset yang kita deklarasikan adalah seperti ini. Ini dataset dari coding. Kita membangun datasetnya dari coding. Nah, sekarang datasetnya sudah tersedia. Ini DS pelanggan. Maka kita gunakanlah DS pelanggan DS. Dataset visual. Ya. Nah, secara normal defaultnya nantinya begitu program saya jalankan, ya, dia akan muncul semua record dulu tanpa difilter. Oke, semua record tanpa difilter. Oh, satu lagi, kita deklarasikan lagi di sini adalah CR pelanggan. Crystal report-nya, template dari Crystal report-nya. Misalnya saya namakan report. Ya, oke, nah, kita masuk ke coding-nya. Saya deklarasikan DA, DA-nya udah dideklarasi ya. Misalnya saya buat objeknya DA sama dengan new SQL data adapter. Query-nya nantinya baru koma con. Nantinya query di dalamnya akan dieksekusi, ya, ambil semua record dari tabel customer dan dieksekusi dengan con. Saya akan mengambil ini tanpa W dulu. Saya ambil copy, kemudian saya paste. Nah, belum selesai untuk query-nya. Di dalam dataset, nama file-nya adalah kode, nama, dan negara. Bukan customer ID, contact name, dan country. Nah, maka harus kita sesuaikan. Ya, harus tambahkan alias. Customer ID adalah kode, contact name adalah nama, country adalah negara. Nah, setelah itu, DS sama dengan new DS pelanggan, baru kemudian DA.field DS, pelanggan. Hasil query ini 3 field dari tabel customer akan dimasukkan ke DS untuk nama tabelnya adalah pelanggan. Berarti setelah selesai sampai pada baris ini, hasil query-nya sudah ada di sini. Jadi tabel virtual ini sudah ada record-nya. Hasil dari query. Nah, kemudian saya panggil report CR pelanggannya sama dengan new. Nah, misalnya di sini CR sama dengan new CR pelanggan. Kemudian report set data source, sumber data untuk reportnya. Nah, report itu adalah apa? Desain Crystal report-nya. Yang ini, CR pelanggan. Jadi CR pelanggan yang sudah kita desain ini, template-nya, sumber datanya apa? Nah, sumber datanya adalah dari tabel pelanggan yang ada di dalam, tabel pelanggan yang ada di dalam data set. Ya. Nah, jadi sekarang di dalam template ini sudah kita masukkan, oke, inilah data tabel yang sebenarnya. Record yang sebenarnya sudah kita masukkan ke dalam template-nya. Nah, setelah kita masukkan ke dalam template-nya sudah ada data, mau saya munculkan, muncul kemana? Muncul ke Crystal report viewer. Nah, untuk bisa memunculkan, maka CRV. Nah, ada huruf V-nya. CRV pelanggan dot report source. Sumbernya adalah report. Sumbernya adalah CR pelanggan. Nah, setelah itu CRV pelanggan dot refresh
report. Kita refresh. Ya. Sorry, ada yang salah. Untuk report source bukan kurung ya, sama dengan report. Oke. Berikutnya di sini saya akan jalankan. Ya. Oh, tunggu dulu, belum selesai ya codingnya. Nah, di sini masih kondisi awalnya. Ya. Nah, saya lanjut dulu codingnya. Saya akan masuk ke event klik dari cari dulu. Nah, begitu program dijalankan, yang dia muncul adalah semua record. Ya. Nah, tetapi kalau kita klik tombol cari dan start kita masukkan suatu nilai dan cari, maka kita akan melakukan pencarian ke dalam database contact name-nya siapa. Ya, dan akan disesuaikan lagi untuk tabel virtual pelanggannya. Nah, caranya di sini ds.table tabel pelanggan yang ada di dalam dataset, saya kosongkan dulu semua recordnya, clear. Nah, setelah dikosongkan, lalu berikutnya da select comment sama dengan new SQL comment. Nah, akan saya masukkan codingnya, query-nya. Nah, saya kopas query ini, copy, kita pastekan, kemudian saya lanjut lagi, where contact name like dalam kutip tunggal crash ya, dan crash lagi, sorry, Kurawan 0 crash. Nah, Kurawan 0 ini apa? Akan dibaca dari text box. Nah, maka di sini saya gunakan string format ya, string format Kurawan 0 ini koma txt nama.text tutup kurung. Ya. Jadi dia akan mencari 3 field di mana contact name like apa yang kita masukkan ke txt nama. Nah, setelah itu ds.field da.field ds, pelanggan, isi kembali ke tabel pelanggan yang ada di dalam dataset. Nah, habis itu saya copy ulang lagi data source dari laporan, berarti dalam hal ini adalah CL pelanggan, template-nya, isi kembali, membaca kembali data pelanggan dari dataset, kemudian report source-nya saya panggil ulang dan refreshkan programnya. Ya, oke. Nah, sebelum saya jalankan, ada terpikir satu lagi yang lupa saya tambahkan di desainnya. Nah, saya balik lagi ke desain ini, File Explorer. Saya akan tambahkan nomor urutnya. Nah, mungkin ini saya blok, saya geser sedikit, baru kemudian di sini special field saya gunakan record number. Nah, saya tambahkan record number. Oke, saya ubah dulu posisinya. Oke. Nah, di dalam record number ini saya ganti menjadi nomor. Oke. Nah, kalau di preview, maka seperti ini. Ada nomornya. Supaya kita bisa mengetahui berapa record yang muncul. Oke, saya balik lagi ke coding. Sorry. Ada yang lari. Oke, bentar. Ini juga.
Oke, nah, saya simpan. Kita akan jalankan programnya. Saya start. Nah, secara default muncul semua record. Total recordnya ada 91 record. Ya, sesuai dengan query yang ada di sini. Berikutnya, saya masukkan n. Sorry. Nah, maka muncul 5 record. 5 record inilah yang mengandung namanya ada n, ANN. Ya. Kalau misalnya saya ganti lagi, misalnya ada nggak kata John? Kita cari, oh hanya 1. Ya. Nah, kemudian misalnya siapa lagi? Steve, ada nggak? Tidak ada. Paul, ada 3. Paula dan Paul. Satu lagi, Hen, yang mengandung kata Hen. Ada Henry, ada Paul, Henriot. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan filter suatu nilai dan akan disesuaikan ke dalam tampilan crystal reportnya.